Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Susi yang telah memberikan tugas mengenai tugas pertemuan 6, yaitu proses costing, sekaligus juga sebagai dosen pengampu akuntansi manajemen HKTA. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kuko Prianto dengan NPM 21110311103. Pada kesempatan kali ini, saya akan berusaha membahas dan mempresentasikan hasil dari belajar saya mengenai proses costing. Terdapat 3 pertanyaan yang saya pilih dari 14 pertanyaan yang diajukan. Baik, pertanyaan pertama yaitu jelaskan perbedaan antara proses costing dan job order costing. Baik, yang pertama yaitu job order costing. Job order costing adalah sistem proses produksi berdasarkan pesanan, mulai dari mengolah bahan hingga menjadi produk berdasarkan pesanan dari pelanggan. Proses produksi akan dilakukan apabila ada pesanan, sehingga produk yang dihasilkan menjadi berbeda satu sama lain atau bersifat homogen. Semuanya tergantung dari spesifikasi pesanan yang diinginkan. Sebagai contohnya yaitu ada pencetakan, konstruksi, pembuatan furniture. Untuk kita ambil contoh sendiri, yaitu pembuatan furnitur. Dalam pembuatan furnitur meja dan kursi, sebagai contohnya, akan disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Mulai dari spesifikasi tinggi ataupun jenis bahan yang digunakan, lalu desainnya itu sesuai dengan keinginan dari si pelanggan itu, atau sesuai dengan pesanannya. Sehingga pembebanan biaya tersebut disesuaikan pada job order costing ini, pembebanan biayanya itu sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Selanjutnya, lain halnya dengan proses costing. Proses costing adalah sistem yang mengakumulasikan biaya produksi yang dilakukan oleh departemen untuk periode tertentu, sehingga objek dari sistem perhitungan biaya berdasarkan proses adalah departemen yang dilalui. Sebagai hasilnya, setiap departemen dari unit produk yang telah selesai diproses maupun unit-unit produk yang masih dalam proses ini terdapat pengenaan biaya. Sebagai contohnya yaitu ada dalam proses costing ada pengalengan dan manufaktur makanan, semen, minyak bumi, kemudian ada manufaktur farmasi dan kimia. Kita ambil contoh pada manufaktur makanan, yaitu industri makanan, industri pengolahan mie instan. Nah, dalam pengolahan mie instan itu kan terdapat tuh berbagai macam departemen, seperti departemen pencampuran, penggilingan, pengolahan, pengepakan, ataupun pembungkusan. Nah, pada setiap departemen tersebut akan dibebankan biaya sesuai dengan departemennya. Kemudian pada bagian akhir akan ada departemen final yang akan mengakumulasikan seluruh departemen tersebut sehingga menghasilkan produk jadi. Nah, itu yang termasuk dalam proses costing. Lalu selanjutnya apa sih perbedaan dari job order costing dan proses costing? Yang pertama, di job order costing itu terdapat berbagai macam layanan atau produk yang berbeda satu sama lain atau bersifat heterogenitas, yaitu setiap produk yang dihasilkan itu akan beraneka ragam atau memiliki sifat khusus tersendiri karena tadi itu di prosesnya itu sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Tentu saja keinginan dari pelanggan itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya untuk proses costing yaitu menghasilkan produk serupa atau homogen dan diproduksinya itu dalam jumlah besar dan terus-menerus. Yang kedua, untuk di job order costing itu biaya-biaya itu diakumulasikan atau dibebankan itu berdasarkan pesanan dari pelanggan atau pekerjaannya. Terus lain halnya dengan proses costing, yang kedua yaitu biaya yang diakumulasikan oleh proses atau departemen selama periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya untuk job order costing, yang ketiga yaitu biaya unit itu ditentukan dari total biaya dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. Sebaliknya, untuk proses costing, untuk menentukan jumlah biaya per unit, itu dengan biaya proses. Proses pada departemen-departemen itu dibagi dengan output yang dihasilkan. Selanjutnya,
Untuk lebih dalamnya lagi, saya menyajikan karakteristik antara job order costing dan proses costing. Untuk job order costing sendiri, yang pertama, produk yang dihasilkan perusahaan itu sesuai dengan spesifikasi atau desain yang diinginkan oleh pemesan. Sehingga sifat produksinya itu dapat dikatakan terpisah atau terputus-putus, dan setiap pesanan itu dapat dibedakan identitasnya secara jelas atau heterogenitas. Terus yang untuk proses costingnya, proses produksi itu bersifat kontinu atau terus-menerus dan massal diproduksi dalam jumlah besar, sehingga produk yang dihasilkan perusahaan itu sifatnya homogen, setara semuanya dan standar. Yang kedua yaitu biaya produksi itu dikalkulasi untuk setiap pesanan agar biaya pesanan itu dapat dihitung secara akurat. Nah, lain halnya dengan proses costing, perhitungan total biaya maupun biaya per unit itu dilakukan setiap akhir periode, yaitu mengakumulasikan di setiap departemennya. Untuk yang ketiga, biaya produksi pada job order costing itu dapat dihitung dengan membagi antara total biaya produksi dengan jumlah unit yang dipesan untuk setiap pesanan yang diterima. Lalu untuk proses costing sendiri, biaya diakumulasikan per departemen, dan biaya per unit ini untuk setiap departemen diperoleh dengan membagi antara jumlah total biaya setiap departemen dengan jumlah unit produk yang dihasilkan di departemen tersebut, di masing-masing departemen. Nah, yang keempat, produk yang telah diproses pada job order costing akan langsung dimasukkan ke gudang produk jadi agar dapat segera diserahkan kepada pemesan. Lain halnya dengan proses costing, diperlukannya laporan biaya pokok produksi di setiap departemen. Yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu agar dapat diidentifikasi secara akurat penggunaan biaya pada setiap departemen tersebut. Baik, lanjut untuk pertanyaan kedua yang saya pilih, yaitu bedakan antara pemrosesan sekuensial dan pemrosesan paralel. Baik, kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari sequential processing atau proses secara berurutan. Jadi sequential processing atau proses secara berurutan merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan semua unit melewati suatu tahapan sebelum tahapan berikutnya secara berurutan hingga menjadi produk jadi. Maksudnya di sini adalah setiap tahapan itu dari satu tahapan ke tahapan lainnya, itu tahapan yang sebelumnya itu harus diselesaikan terlebih dahulu, baru bisa ditransfer ke departemen berikutnya. Nah, kenapa dibilang di sini alur pemrosesannya tunggal? Karena setiap prosesnya ini sekuensial atau berurutan, tidak ada cabang atau ganda. Jadi hanya satu departemen satu, lanjut ke ditransfer ke departemen 2, lanjut ditransfer ke departemen 3, hingga menghasilkan produk jadi. Saya memberikan satu ilustrasi pada sequential processing, yaitu ilustrasi pada pembuatan industri sepatu. Yang pertama itu produk bermula itu diproses di departemen cutting. Di sini biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik akan dibebankan. Nah, setelah jadi di departemen cutting ini akan langsung ditransfer ke departemen saving. Nah, pada departemen saving ini masih sama, biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik masih akan dibebankan. Selanjutnya, setelah jadi nih, selesai di departemen saving, akan langsung ditransfer kembali di departemen assembling. Nah, pada departemen assembling, ini adalah departemen terakhir dan sudah menghasilkan produk sepatu tadi itu. Nah, setelah masih sama, juga terdapat 3 pembanan. Setelah produk itu sudah selesai, si sepatu ini, maka sepatu ini akan langsung ditransfer ke gudang produk jadi. Nah, produk jadinya ini tentu saja adalah sepatu tadi. Yang perlu ditekankan adalah di sequential processing adalah hanya terdapat alur pemrosesan tunggal, tidak ada cabang atau ganda. Next, untuk parallel processing atau proses secara paralel, kita ketahui bersama terdahulu, yaitu definisinya
parallel processing adalah sebuah proses semua unit yang harus dilakukan melalui dua atau lebih proses sekuensial secara bersamaan setelah melewati satu proses menuju final untuk diselesaikan dan ditransfer hingga menjadi produk jadi. Bisa kita lihat bersama, saya masukkan salah satu ilustrasi pada parallel processing, yaitu ilustrasi produk perusahaan mie instan. Nah, kita lihat bersama, parallel processing ini terdapat dua departemen yang secara bersamaan bekerja, yaitu di Departemen Pencampuran dan Departemen Penggilingan. Nah, dari Departemen Pencampuran dan Departemen Penggilingan akan mentransfer produknya ke Departemen Pengolahan dan Departemen Pengepakan. Nah, masing-masing dua cabang departemen ini bekerja bersamaan. Kemudian melewati satu proses final, yaitu Departemen Pembungkusan. Yaitu pembungkusan ini yang tadi dari Departemen Pencampurannya, misalkan dia membuat minyak dengan bahan dasar yaitu tepung, terigu, kemudian telur, dan kemudian dicampurkan di sana, kemudian dialirkan atau ditransfer ke pengolahan, yaitu mengolah minyak hingga terbentuk. Nah, pada departemen penggilingan ini bisa kita masukkan seasoning atau bumbu-bumbu. Nah, bumbunya di sini akan digiling. Ketika bumbu-bumbu sudah digiling, kemudian akan ditransfer ke departemen pengepakan, yaitu mengepak si mie di si bumbu-bumbunya ini. Ketika si mie instan dan bumbunya sudah selesai, maka akan langsung ke departemen pembungkusan untuk menjadi satu produk utama. Dan ketika sudah mie instan ini selesai, maka akan ditransfer ke persediaan produk jadi gudang yang berupa mie instan. Perlu kita ketahui bersama bahwa departemen pencampuran yang pada tabel di sini pembebanan biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ini dibebankan pada setiap departemen. Nah, yang perlu digarisbawahi pada parallel processing ini adalah tadi bahwa dua departemen ini, dua cabang ini nih bisa bekerja bersamaan. Lain halnya dengan sequential processing, hanya satu alur saja. Next, untuk pertanyaan ketiga, apa itu laporan produksi dan apa tujuan dari laporan produksi? Nah, laporan produksi itu sendiri adalah dokumen yang meringkas aktivitas manufaktur yang terjadi di departemen proses untuk jangka waktu tertentu. Nah, laporan produksi sendiri berisi tentang informasi, yaitu biaya ditransfer dari departemen sebelumnya, serta biaya yang ditambahkan di departemen. Nah, biaya tambahan ini bisa biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, pada laporan produksi ini terdapat dua inti yang dilaporkan. Pertama, ada bagian informasi unit dan bagian informasi biaya. Nah, pada bagian informasi unit dan informasi biaya ini, itu ada dua subdivisi, yaitu unit diperhitungkan dan unit untuk diperhitungkan dan unit diperhitungkan, dan bagian informasi biaya itu ada biaya yang harus diperhitungkan dan biaya diperhitungkan. Next, yaitu apa itu tujuan laporan produksi? Nah, laporan produksi itu bertujuan untuk melacak aliran unit melalui departemen-departemen. Yang kedua, mengidentifikasi biaya-biaya apa saja yang dibebankan ke departemen-departemen tersebut. Dan yang ketiga adalah menunjukkan perhitungan biaya per unit. Dan yang terakhir yaitu mengungkapkan disposisi biaya departemen untuk periode pelaporan selama masa tahun berlaku. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai tugas ke-6 tentang proses costing yang sudah saya pilih 3 pertanyaan dari 14 pertanyaan yang telah diberikan oleh Prof. Susi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Jan?